Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel inilah.com di acara Inilah Berita yang menghadirkan berita-berita viral hari ini. Langsung saja kita simak berita pertama. Ya, berita pertama langsung saja kita sorot ini pelantikan menteri dan beberapa wakil menteri ya oleh Jokowi. Salah satunya ini yang banyak menuai sorotan adalah dilantiknya loyalis Jokowi sebagai Menkominfo atau Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari menggantikan Johnny G. Plate. Bahkan langkah politik Jokowi ini pun disoroti oleh media asing. Salah satunya adalah Straits Times di Singapura. Straits Times menyoroti Budi Ari yang merupakan loyalis Jokowi dan sebelumnya menjabat sebagai wakil menteri di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ini memang agak menarik ya, dari Menteri Desa menjadi Menkominfo begitu ya. Dia mengepalai Projo, sebuah organisasi relawan yang telah mendukung Jokowi sejak 2014. Dia menggantikan mantan Menteri Komunikasi Johnny G. Plate yang diadili karena korupsi. Itu tulis The Straits Times. Selain itu, Straits Times juga menulis bahwa langkah Jokowi ini dinilai sebagai upaya menempatkan para pendukungnya dalam pemerintahan sebelum pemilihan umum pada bulan Februari 2024. Selain itu dari sosok Budi Ari sendiri ini juga menuai banyak komentar netizen ya. Gara-garanya Budi Ari setelah dilantik mengatakan bahwa akan membentuk sebuah lembaga pengawas media sosial ya. Karena sebelumnya sudah ada KPI tapi lebih fokus menyoroti penyiaran televisi dan radio sehingga saat ini perlu ada lembaga pengawas media sosial ya. Tentu saja ramai karena orang menganggap ini tidak ada urgensinya begitu ya. Sementara kalau menurut Budi Ari ini perlu karena seiring dengan kekhawatiran Kementerian Koperasi UKM ihwal pengawasan penggunaan aplikasi TikTok ya yang kini menjadi social commerce begitu ya, sehingga perlu ini di TikTok juga diawasi. Sekarang konten meresahkan itu bentuknya bermacam-macam karena teknologi berkembang yang mungkin pada waktunya kita perlu pengawas sosial media. Jadi konten-konten yang meresahkan ini perlu diawasi. Tapi ya ini meresahkan siapa dulu, ini harus diperjelas ya. Jangan cuma yang meresahkan pemerintah atau rezim saja yang diawasi begitu. Sebelumnya platform media sosial yang kini menyediakan layanan belanja melalui fitur TikTok Shop tengah menjadi sorotan oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Dugi. Dia menilai kehadiran layanan tersebut bisa mengancam produk UMKM dalam negeri. Nah, ini salah satu alasan juga bagi Budi Ari untuk membuat suatu lembaga pengawas media sosial. Pernyataan Budi Ari ini mendapatkan banyak kritik ya, karena saat ini kita ketahui sebenarnya ada masalah yang lebih urgent begitu ya, yaitu kebocoran data Dukcapil ya. Seperti diketahui publik digegerkan dengan dugaan 337 juta data warga di kependudukan dan pencatatan sipil Dukcapil bocor dan dijual di internet. Dugaan ini perlu serius ditanggapi dan diinvestigasi agar tidak menjadi bencana besar. Karena data yang bocor tersebut memuat NIK, kartu keluarga, nomor KTP, tanggal lahir, alamat, bahkan sampai nama ibu kandung. Dugaan kebocoran ini awalnya diungkap oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto. Pemilik akun Twitter @segron ini menyebut data Dukcapil diduga bocor dengan data-data yang cukup lengkap. Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengatakan pihaknya akan memeriksa terkait dugaan bocornya 337 juta data kependudukan. Menurut Usman, jumlah penduduk kita kan 275 juta. Itu ada 300 yang katanya bocor, 300 lebih ya. Ini kan berlebih, karena itu kita akan periksa seperti apa, itu ujar Usman ya. Karena kalau disebut 300 Dukcapil ya, ini kita mau lihat apa yang dimaksud dengan 300 itu. Karena jumlah penduduk Indonesia ini kan 275 juta. Ini sampai 300 berarti ada yang double barangkali begitu ya. Karena itu kita coba selidiki. Ya, apakah 300 itu adalah 300 satuan data? Ya misalnya data tentang NIK-nya, data tentang apanya begitu. Ini masih
kita telusuri. Yang pasti dugaan kebocoran ini harus ditindaklanjuti ya, karena kalau menurut Teguh Aprianto tadi ya, pendiri Ethical Hacker Indonesia, data-data yang bocor tersebut cukup akurat. Selain itu, pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto di akun Twitternya juga mengungkap ya adanya informasi kebocoran data paspor ini sebanyak 1 juta data ya. Menurutnya data tersebut terlihat cukup valid dan timestamp antara tahun 2009 hingga 2020. Cukup banyak ini ya data yang bocor. Dan Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim mengungkap kebocoran data paspor yang viral beberapa waktu lalu diduga terjadi pada tahun 2022. Kebocoran data paspor ini sebelumnya diduga terjadi pada 34 juta paspor milik warga negara Indonesia. Ya, ini Silmi Karim sudah mengakui ya adanya kebocoran data tersebut. Kejadiannya itu di Januari tahun 2022, kurang lebih kira-kira 1,5 tahun yang lalu, kami sudah identifikasi. Kemudian kami lagi mengejar siapa yang kiranya membuka kemungkinan hal tersebut bisa terjadi, ujar Silmi Karim ya. Silmi mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Cyber dan Sandi Negara untuk menginvestigasi dugaan kebocoran data tersebut. Sambil menunggu hasil investigasi, Silmi menyatakan data biometrik berupa sidik jari dan wajah pemegang paspor aman alias tidak bocor. Tapi data-data pribadi ini yang bocor ya. Tentu saja ini banyak pengamat mengatakan bahwa hal tersebut sangat riskan ya bagi masyarakat dan membahayakan karena data-data pribadi tersebut bisa digunakan oleh pihak-pihak lain untuk melakukan tindak kejahatan terutama penipuan ataupun di dunia perbankan, karena seperti misalnya nama ibu kandung ini seringkali digunakan dalam dunia perbankan khususnya dalam menggunakan layanan online. Seringkali verifikasinya dengan menggunakan nama ibu kandung karena dianggap nama ibu kandung ini tidak diketahui publik ya. Nah, namun nyatanya saat ini sudah dikantongi oleh publik, bahkan nomor HP, alamat email, nomor rekening ini sudah bocor ya. Yang pasti inilah yang menjadi PR terbesar bagi Kemenfo saat ini ya, bukan membuat lembaga pengawas media sosial untuk mengawasi konten-konten yang meresahkan. Karena yang terjadi saat ini kebocoran data tentunya jauh lebih meresahkan bagi masyarakat. Apalagi modus-modus penipuan saat ini begitu canggih. Kita beralih ke berita kedua yang ini juga ramai dibahas di media sosial ya, yaitu tentang 2 guru besar dari Universitas Negeri 11 Maret UNS Surakarta Jawa Tengah yang dicopot gelar profesor dan guru besarnya oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. 2 guru besar tersebut adalah Hasan Fauzi dan Tri Atmojo yang juga merupakan mantan wakil ketua Majelis Wali Amanat UNS dan mantan sekretaris MWA Majelis Wali Amanat UNS. Jadi ini ketua dan sekretaris dari Wali Amanat UNS ini dicopot. Melalui surat Kemendikbud itu menyatakan bahwa surat keputusan tersebut berisi penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan sebagai guru besar dan menjadi pelaksana tenaga penyidik. Ya, tentu saja pencopotan gelar profesor ini dan juga menjadi guru besar akhirnya berdampak bahwa kedua profesor tersebut tidak lagi bisa mengajar ya, dan harus pensiun dini ya, 10 tahun lebih cepat pensiunnya. Sementara itu menurut Hasan Fauzi sendiri bahwa dirinya dicopot dikarenakan telah berani mengungkap dan melaporkan ya dugaan korupsi sebesar 57 miliar rupiah yang terjadi di UNS. Hasan Fauzi mempertanyakan ya alasan pencopotan dirinya ya, apalagi alasannya karena patut diduga melanggar disiplin dan melakukan penyalahgunaan wewenang. Jika melanggar disiplin yang mana begitu tanyanya ya. Sedangkan yang kami lakukan adalah tugas Majelis Wali Amanat. Kalau dikaitkan dengan tugas profesor dan akademik, kami tidak ada masalah. Apa yang dilakukan Hasan Fauzi dan Tri Atmojo merupakan kapasitasnya ya sebagai wakil ketua Majelis Wali Amanat UNS dan juga sekretaris Wali Amanat UNS begitu ya, untuk mencegah tindak korupsi. Hasan juga memastikan bahwa dirinya mempunyai bukti yang detail ya, dokumen-dokumen yang berada di UNS tentang dugaan terjadinya korupsi yang dimaksud. Menurut Hasan tidak ada penyalahgunaan wewenang karena MWA atau Majelis Wali Amanat hanya berkirim surat kepada menteri dan melaporkan apa yang terjadi di UNS.
Padahal isi surat tersebut hanya sebatas melaporkan ya hasil pemilihan rektor UNS. Karenanya Hasan melihat ada upaya begitu ya, ada sesuatu yang ditutup-tutupi oleh rektor UNS ya, terutama tentang dugaan korupsi di UNS. Terkait tuduhan tersebut, rektor UNS ini Jamal Wiwoho buka suara, menurutnya tuduhan tersebut tidak berdasar. Pihaknya mengaku bahwa semua program kerja dan anggaran mulai dari perencanaan telah dilakukan sesuai dengan prosedur. Untuk itu Jamal Wiwoho menghimbau kepada Hasan Fauzi dan Tri Atmojo untuk secara legowo begitu ya, ikhlas menerima pencopotan dirinya. Menurut Jamal Wiwoho yang memberikan sanksi tersebut adalah Menteri Pendidikan langsung ya, bukan dari universitas. Menurut Jamal Wiwoho, sanksi tersebut diberikan langsung oleh Kementerian Pendidikan ya, bukan dari rektor UNS. Karenanya Jamal Wiwoho mengaku tidak mengetahui ya secara detail apa sebenarnya pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang yang telah dilakukan oleh Hasan Fauzi dan Tri Atmojo hingga harus kehilangan gelar profesor yang tentunya tidak mudah untuk diraih. Ya, ini tentu bukan hanya rektor UNS saja yang tidak tahu ya. Publik pun bertanya-tanya apa sebenarnya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Hasan Fauzi dan Tri Atmojo ini hingga harus dihukum yang merupakan hukuman cukup berat ya bagi seorang akademisi. Dicopot kebanggaannya sebagai seorang profesor dan tidak bisa mengajar lagi. Namun demikian Hasan Fauzi dan Tri Atmojo mengaku tidak akan pasrah ya dan akan terus berjuang, maka telah mengajukan gugatan ke PT UN atas keputusan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Tidak hanya menggugat ke PT UN, dua guru besar tersebut atau dua mantan guru besar tersebut mendatangi Wali Kota Solo ya, menemui Gibran untuk mendapatkan atensi dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming ya. Selain mendatangi Wali Kota, mereka juga membawa dokumen-dokumen ya yang menunjukkan tentang dugaan korupsi di UNS. Mereka menyebut berkas yang dibawa ke Balai Kota Solo merupakan dokumen hasil audit dari Komite Audit Majelis Wali Amanat UNS. Salah satu dugaan korupsi tersebut adalah rincian anggaran yang tidak disetujui oleh Majelis Wali Amanat tapi dijalankan. Ini menurut kategori atau undang-undang korupsi masuk kategori korupsi. Terus ada juga kategori anggaran yang disetujui untuk hal tertentu tetapi dikeluarkan untuk hal yang lain di luar hal yang disetujui oleh Majelis Wali Amanat. Hasan juga melaporkan ya kasus pelaksanaan pengadaan pembangunan di UNS senilai 5 miliar rupiah yang tidak melalui tender. Pihaknya mengakumulasi dugaan korupsi sepanjang tahun 2022 hingga 2023, setahun saja ini ya sebenarnya, total mencapai 57 miliar rupiah. Sementara itu Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming mengaku akan mempelajari dulu dan berkoordinasi dengan Rektor UNS Jamal Wiwoho. Tentu saja jika memang benar ya apa yang diungkap oleh Hasan Fauzi dan Tri Atmojo ini bahwa dirinya dicopot dari jabatannya hanya karena melaporkan atau mengungkap dugaan korupsi, ini sangat memprihatinkan ya karena bagaimana gelar profesor yang diraih oleh keduanya ini tentunya dengan upaya yang cukup lama dengan ijazah yang asli saya yakin pastinya, tapi harus dicopot begitu saja karena mempunyai keberanian untuk mengungkap dugaan korupsi. Ini yang harus ditindaklanjuti dan dijelaskan oleh Nadiem Makarim ya, benarkah dugaan tersebut, benar apa alasan sebenarnya ya dua orang ini dicopot, harus dijelaskan ke publik ya sehingga tidak menimbulkan pertanyaan ya apakah benar apa yang diungkap oleh Hasan dan Tri Atmojo ini. Berita ketiga kami menyoroti polemik Stadion JIS yang ternyata belum usai ya, masih terus berlanjut. Bahkan ini lebih serius sekarang ya, karena Erick Thohir telah mengaku ya bahwa sudah mengantongi catatan dari FIFA bahwa Stadion JIS tidak sesuai standar FIFA. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pihaknya sudah mengantongi catatan evaluasi dari FIFA yang isinya JIS tidak sesuai standar. Karenanya JIS harus diperbaiki. Erick mengatakan FIFA akan datang ke Indonesia untuk meninjau sejumlah stadion yang akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Piala Dunia U17, termasuk salah satunya JIS begitu ya. Namun demikian Erick Thohir belum membeberkan ya kapan waktu pengecekan atau evaluasi tersebut.
Dan Erick Thohir pun mengaku sudah mengantongi sejumlah catatan dari FIFA terkait JIS, tetapi enggan membeberkannya kepada publik karena untuk menghindari polemik. Jadi catatan dari FIFA ini sudah dikantongi Erick Thohir meskipun dikatakan bahwa FIFA belum datang ke JIS ya untuk melakukan pengecekan. Tidak dijelaskan ini oleh Erick Thohir ya. Berdasarkan apa ini FIFA memberikan catatan-catatan tersebut karena kan belum dicek ya. Dan selain itu Erick Thohir mengatakan bahwa hal-hal yang tidak sesuai standar tersebut tidak akan dibeberkan ke publik tapi akan langsung diperbaiki hingga menjadi sesuai dengan standar FIFA, bukan standar media sosial. Sebelumnya publik sempat diramaikan ya dengan polemik standar FIFA Stadion JIS ini ya. Bahkan antara lain yang ramai disoroti adalah masalah rumput. Bahkan Erick Thohir sebelumnya mengungkap bahwa dana atau anggaran yang dibutuhkan untuk merenovasi atau memperbaiki rumput di JIS ini bisa mencapai 6 miliar rupiah. Sementara itu polemik dari JIS ini terus menggelinding ya. Sebelumnya sempat menguat bahwa perlu diadakan pansus begitu ya terkait pembangunan Stadion JIS ini, terutama dari fraksi PDIP di DPRD DKI. Dan ternyata bukan berlalu ya, keinginan untuk membuat pansus meskipun sempat mereda sekarang muncul lagi, disuarakan lagi. Ini oleh anggota DPRD DKI dari PDIP ya, Gempong Warsono, yang mengatakan tetap akan mendesak ya agar ada pansus tentang JIS ini. Melalui pansus tersebut, DPRD akan mencari tahu apa yang menyebabkan JIS tidak sesuai dengan standar FIFA ya. Dan Gembong menegaskan keberadaan pansus tidak bermuatan politis. Pansus hanya mengurusi persoalan teknis terkait pembangunan JIS ya, karena anggarannya sudah cukup besar 4 triliun sehingga ini perlu dibentuk pansus. Mengapa tidak sesuai dengan standar FIFA? Padahal FIFA-nya belum datang loh, belum ngecek, belum mengevaluasi, nih kok sudah ribut duluan ya. Tapi memang sudah ada catatan katanya ya. Tapi tentang pengecekan secara langsung itu FIFA-nya belum datang ya, belum melihat ke Stadion JIS itu sendiri ya. Tentu saja hal ini ramai ditanggapi di media sosial, ada yang pro dan kontra, tapi kalau saya pribadi mendukung ini ya, setidaknya DPRD terus biar ada bekerja begitu ya, ada yang dilakukan meskipun ini adalah pansus JIS yang banyak orang melihat itu sebagai politis karena ini terkait dengan Anies Baswedan. Tapi kita berharap agar memang perlu pengawasan dari Dewan ini, tentunya bukan hanya pansus JIS ya, semua berharap akan diikuti dengan pansus-pansus lainnya. Kita sampai pada berita keempat, ini ada anak dari Jenderal Ahmad Yani yaitu Untung Mufreni, Irwan Suraidi dan Amelia Ahmad Yani yang mendatangi Mahkamah Agung untuk mengajukan judicial review. Kedatangan itu untuk melakukan judicial review terhadap Impres nomor 2 tahun 2023, Kepres nomor 17 tahun 2022 dan Kepres nomor 4 tahun 2023. Ini dikarenakan impres tersebut intinya mengatakan bahwa negara mengakui kesalahan telah melakukan pelanggaran HAM berat atas peristiwa G30 SPKI tahun 1965 dan 1966 dan negara akan memberikan imbalan ganti rugi terhadap anak-anak keturunan PKI begitu. Inilah yang disoroti oleh anak-anak Ahmad Yani karena dalam impres dan kepres tersebut tidak ada anak-anak pahlawan revolusi ya yang juga menjadi korban tindakan kejam komunis. Di dalam impres dan kepres tersebut tidak tercemin, tidak ada anak-anak pahlawan revolusi yang menjadi korban kejam tidak mendapat imbalan apa-apa. Tapi yang keturunan komunis mendapat imbalan, sehingga di sini tidak ada rasa keadilan. Makanya anak almarhum Jenderal Ahyani rekonsiliasi harus kedua belah pihak ya, karena dinilai tidak adil, maka mereka mengajukan judicial review dan meminta agar impres dan kepres ini dibatalkan saja. Apalagi secara yuridis ini bertentangan ya dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang masih berlaku tentang Partai Komunis yang ditetapkan sebagai partai terlarang. Kita sampai pada berita kelima, berita terakhir. Seperti biasa kami menyajikan berita yang tidak penting tapi mengemaskan. Kali ini datang dari lembaga pemerintah BRIN ini ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional ya. Tentunya diharapkan produk-produknya itu adalah sesuatu penelitian riset yang
inovatif begitu ya. Tapi ini justru menjadi sorotan karena malah mengeluarkan pernyataan yang tak ubahnya seperti menjadi lembaga kampanye saja. Itu ya yang disoroti karena BRIN ini justru mengeluarkan pernyataan yang condong ke salah satu baca pres, bahkan penuh puja dan puji nih kepada Ganjar Pranowo ya. Sehingga puja dan puji tersebut justru berbalik menjadi caci maki oleh netizen. Ini ada salah satu netizen ini ya, @sosiofiksi begitu ya. BRIN ini lembaga riset dan inovasi atau lembaga kampanye salah satu capres ya. Serius nanya nih, BRIN udah hasilkan produk teknologi apa saja ya? Dengar-dengar gaji dan tukin di sana besar. Pastilah ada produk yang bisa dibanggakan oleh BRIN atas prestasi di bidang riset dan inovasi. Balas akun ini sosialnya fiksi tadi itu ya. Ada juga yang menyoroti bahwa BRIN ini sudah menjadi alat politik. Tapi seperti apa sebenarnya puja dan puji dari BRIN ini? Itu pujian setinggi langit dari BRIN ini disampaikan langsung oleh Direktur Politik dan Hankam BRIN Muhammad Nur Hasim saat menjadi narasumber di acara rilis survei nasional Lembaga Pemilih Indonesia bertajuk Capres Pilihan Milenial Kampus ya. Pada kesempatan itu Nur Hasim mengklaim Ganjar Pranowo memiliki pengalaman yang dapat diandalkan untuk memimpin Indonesia di masa mendatang begitu ya. Kalau dari kalangan muda, Ganjar juga punya inspirasi begitu katanya. Sebagai salah satu tokoh milenial yang punya potensi pengalaman politik yang luar biasa. Dari DPR sebagai politisi, kemudian menjadi gubernur Jawa Tengah 2 periode dan sebagainya. Jadi dari sisi pengalaman Pak Ganjar bisa diandalkan karena juga di parlemen dan eksekutif sudah banyak dilakukan olehnya. Begitu kata Nur Hasim. Selain itu kata Nur Hasim, Ganjar Pranowo juga memiliki karakter yang low profile. Oh baik dan tidak sombong rupanya ya. Hal ini dianggap sebagai bagian dari masyarakat bawah serta gayanya merakyat. Untuk itu mayoritas masyarakat menilai Ganjar mirip dengan Presiden Jokowi. Nah selalu ini menyebut-nyebut nama Jokowi juga. Ini kesannya nggak pede nih ya. Pak Ganjar ini saya lihat meniru model karakter Pak Jokowi. Meski tidak sama, Pak Ganjar orangnya tidak terlalu banyak bicara yang terlalu tinggi. Bahasanya diukur dengan komunikasi yang bisa dipahami oleh masyarakat kecil. Dan ini disampaikan oleh BRIN, lembaga pemerintah yang sudah pasti anggarannya ini dari negara dibayar oleh rakyat dari pajak-pajak kita. Wajar jika publik ini banyak yang mengkritisi, banyak yang marah terus terang karena berharap sebagai lembaga pemerintah, BRIN, lembaga riset begitu, harusnya bersikap netral. Tapi ini jelas-jelas sekali condong ke salah satu capres, bahkan komentarnya ini bukan suatu riset, ini seperti pengamat politik yang udah jelas-jelas tidak netral. Demikianlah inilah berita kali ini. Pastikan kalian mengikuti terus ya tayangan-tayangan di YouTube channel inilah.com. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.